Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Atau mungkin di antara kamu ada yang baru bisa melihat video presentasi Ibu ini di siang hari atau sore hari, ya. Dimanapun kamu berada dan saat kapanpun kamu menonton ini, semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya Ibu di sini sebagai guru SMK Bina Harapan Sumedang akan menyampaikan, kita akan berbagi ilmu, kita akan diskusi terkait tata krama siswa, khususnya dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Bina Harapan Sumedang. Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu Hanifah Rahmawati Rahman, ya. Ibu di sekolah di SMK Bina Harapan Sumedang ini mengajar mata pelajaran biologi kesehatan di kelas 10 farmasi, kemudian juga mengajar dasar-dasar mikrobiologi di kelas 10 kimia industri, dan juga mengajar simplisia dan alat kesehatan di kelas 12 farmasi. Ya, jadi nanti kamu kelas 10 nih akan ketemu Ibu di mata pelajaran biologi maupun dasar-dasar mikrobiologi. Kalau kamu ada perlu apapun ke Ibu, misalkan terkait pembelajaran, nah ini kamu bisa via email di hanifah.rr@edu.bhs.or.id ataupun juga di nomor telepon Ibu di 082 216 634 376. Atau mungkin yang mau mutualan nih sama Ibu di dunia maya, ya. Ini boleh nih, Ibu ada Twitter juga Instagram di Hanifah Rahma _ ya. Itu pengenalan singkat. Nah, kita kenalannya gimana dong, Bu? Karena presentasi hari ini, diskusi kita hari ini melalui video, nanti kamu bisa diskusi, tanya jawab dengan Ibu di kolom komentar Google Classroom. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai saja nih di materi. Gak materi ya, ini gak berat kok ya, ini gak berat, ini tentang kehidupan sehari-hari, tata krama siswa. Sebetulnya, kamu tentu sudah mengetahui betul ya terkait dengan tata krama siswa ini. Ya, tata krama siswa di sini ini tata krama terdiri dari dua kata ya, tata dan krama. Tata ini sendiri artinya adat, aturan atau norma. Ya, jadi adat, aturan, norma kebanyakan tidak tertulis sebetulnya terkait tata krama ini, gitu ya. Kemudian kalau kramanya sendiri itu artinya sopan santun, tindakan, kelakuan, perbuatan. Jadi tata krama ini merupakan kebiasaan, adat, sopan santun yang biasa kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Tapi sebagai siswa, apa sih sebetulnya tata krama yang memang perlu kita ketahui dan kita kuasai, ya? Tata krama. Di tata krama ini yang paling penting adalah terkait tata krama komunikasi dan juga tata krama pergaulan, ya. Walaupun sekarang di masa pandemi untuk pertemuan secara tatap muka kamu dengan temanmu, dengan lingkungan sekitarmu itu cukup sulit, tapi tetap ada tata krama yang bisa kamu terapkan dalam berkomunikasi maupun bergaul secara maya, ya. Jadi walaupun sekarang sulit tatap muka, tapi tetap tata krama ini perlu kamu terapkan dalam bersosialisasi secara maya. Ya, kita lihat di kunci komunikasi. Sebetulnya dalam berkomunikasi apa sih yang paling penting, ya? Yang paling penting adalah perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi usiamu berapa sekarang? 15, 16 tahun, ya. Nah, tentu kamu ini perlu belajar berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan guru. Ini kamu perlu perhatikan betul, ya. Dengan siapa ya saya sedang berkomunikasi? Maka perlakuan seperti apa ya yang perlu saya lakukan? Ya, jadi ini kamu perlu menyesuaikan diri, ya. Hormati perbedaan, ya. Perbedaannya terkait usia, ras, agama, ya. Ini penting dalam komunikasi. Jadi tidak kemudian menyampaikan hal-hal yang menyakiti hati, ya. Jadi harus menghormati perbedaan. Ini kunci dalam komunikasi. Kemudian juga menghindari menilai sebelum mengenal. Sekarang nih, karena melihatnya dalam kondisi yang maya, ya, daring, sepertinya dia galak deh. Sepertinya Bu Hani ini galak nih. Nah, ini dilarang nih. Hindari menilai seseorang sebelum kenal. Jadi harus kenal dulu. Biar apa? Biar sayang. Gitu ya. Jadi jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Begitu. Ini untuk kunci komunikasi.
Kemudian kita lihat terkait tata krama berkenalan. Nah, gimana sih caranya berkenalan? Ya, ini tata krama yang bisa dilakukan ketika kita memang dalam kondisi tatap muka dan tidak di masa pandemi ya, menyebutkan nama, halo, nama saya Hanifah, kemudian menjabat tangannya. Sekarang di masa pandemi, no, nggak boleh jabat tangan, kamu harus apa namanya jaga jarak. Jadi cukup telungkupkan tangan di depan dada, ini sudah cukup mewakili. Kemudian tidak mengayun-ayunkan tangan ya. Jadi kalau misalkan kamu sedang berkenalan, goyang kiri kanan ya, itu nggak boleh ya. Ngayun-ngayunin tangan juga nggak boleh. Atau pertama kali kenalan, nah, ini hindari. Perkenalan pertama itu hindari. Ya, jadi perkenalkan nama, jabat tangan, senyum, ya. Hindari gerakan-gerakan berlebihan dalam berkenalan. Kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah tata krama dalam bertamu. Ya, ini sebetulnya tidak hanya dalam konteks bertamu kamu main ke rumah orang lain saja, tapi juga bertamu di sini adalah dalam membuat satu komitmen, perjanjian, pertemuan, ya. Kamu harus bikin janji dulu. Misalkan nih, kamu mau main ke rumah temenmu, ya, atau misalkan mau ngerjain PR. Misalkan temenmu namanya Budi, Budi kamu di rumah nggak jam 3 sore kosong nggak? Saya mau main deh ke sana sekaligus juga mau nanyain soal tugas, boleh nggak? Saya jam 3 ke sana ya. Nah, ini harus datang tepat waktu. Itu etikanya. Jadi kalau kamu mau bertemu seseorang, etikanya adalah kamu bertanya dulu, bisa nggak bertemu? Kemudian bisanya jam berapa? Dan ketika bertemu itu kamu tentu harus tepat waktu. Ya, ini tata krama dasar yang sebetulnya bisa apa namanya kamu ketahui dari banyak sumber ya, dari banyak sumber, tidak hanya melalui MPLS ini saja, tetapi memang penerapannya yang ini perlu konsisten ya, penerapannya dan kehidupan sehari-hari yang perlu kita lakukan dengan baik dan konsisten. Kemudian tata krama berbicara ya, ini menyinggung apa namanya berhubungan dengan tadi kunci komunikasi. Tata krama berbicara yang pertama adalah jangan menyinggung perasaan orang lain. Jadi jangan berbicara hal-hal yang memang menyinggung seperti sara atau hal-hal yang merujuk pada ranah privacy. Ya, jadi ranah-ranah pribadi tidak boleh ditanyakan. Ya, tidak boleh ditanyakan kecuali teman atau yang sedang berbicara dengan kita mengeluarkan tema itu, ya, gitu. Jadi memang mengawali dengan hal tersebut, maka boleh gitu. Dalam konteksnya diskusi, ya, dalam konteksnya diskusi, gitu. Tapi kalau dalam berbicara dengan orang yang baru kita kenal apalagi, tentu kita harus menghindari kalimat-kalimat atau bahan topik yang sangat sensitif sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Kemudian jangan memotong pembicaraan orang lain. Jadi kalau misalkan orang lain tentu sedang berbicara atau mungkin nanti kita saat belajar nih di Zoom ya, Bapak Ibu gurunya sedang berbicara kemudian kamu memotong begitu saja. Nah, ini hindari ya. Jadi pun kalau ada yang ingin ditanyakan misalkan dalam kegiatan maya ya, klik tombol tangan ya, tangan apa namanya memijit tombol simbol-simbol yang akan memperlihatkan bahwa oh ini mau bertanya, oh ini mau bicara ya. Jadi perhatikan jangan memotong pembicaraan orang lain karena sekali lagi itu berarti tidak sopan ya. Ketika seorang berbicara kamu motong, ini akan menyinggung perasaannya. Kemudian juga perhatikan Anda berbicara dengan siapa ya. Bicara sama siapa nih? Oh, sama teman. Oh, ini berbicara jadi sama guru. Oh, ini orang asing. Oh, ini orang tuanya teman saya. Ini kamu perlu membicarakannya, berbicara dengan apa namanya, dibedakan lah, ya dibedakan. Kalau misalkan kamu tok orang Sunda biasanya punya apa namanya tahapan-tahapan dalam berbicara. Jadi ada undang-undang bahasa ya, bahasanya tuh beda-beda kalau untuk ke sesama seumuran, yang lebih muda, yang lebih tua, gitu ya. Nah, ini di sini Ibu perlihatkan ini maya ya. Jadi dalam konteks komunikasi berbicara maya, itu kamu misalkan nih mau chat guru nih nanti saat belajar, setelah pembelajaran proses belajar biologi nih sama ibu, kemudian ada yang nggak ngerti misalkan. Kamu boleh tanya nih via chat ataupun by phone. Ini kan satu apa namanya proses komunikasi. Tapi tata krama bicaranya perlu diperhatikan. Pertama adalah awali dengan salam. Salam saja atau kamu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silahkan. Atau selamat pagi, selamat siang Bu. Nah kemudian juga
perhatikan. Setelah itu kamu perkenalkan namamu, ya. Oh, saya Budi, Bu. Saya mau bertanya perihal pembelajaran tadi. Nah, itu ya. Jadi perlu diperhatikan. Kamu berbicara dengan siapa. Jangan misalkan kamu nih mau berbicaranya sama kepala sekolah nih, tapi misalkan, WhatsApp Bu, saya mau tanya dong Bu. Nah ini nggak boleh ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, tata krama ini sebetulnya Ibu yakin kamu sudah tahu, tapi yuk terapkan ya, diterapkan. Kadang ada aja lupanya. Tapi semoga setelah kita bahas kembali di MPLS ini, kamu penerapan tata krama dalam berbicaranya baik secara langsung maupun secara maya bisa lebih baik ya, sopan santunnya tetap terjaga. Kemudian kita lihat di sini ada tata krama jalan bersama. Nah, jalan bersama ya bukan ngedate ya, bukan dalam rangka Bu, pandemi kok jalan bareng. Nah, bukan ya, ini di luar masa pandemi sekali lagi ya. Gitu. Kalau pandemi jelas kita nggak boleh jalan bersama, artinya nggak boleh jalan keluar. Kita harus jaga dulu, jaga jarak, menghindari kerumunan ya, itu tetap nomor satu saat ini. Nah, apa sih yang kita lakukan dalam tata cara jalan bersama? Jalan bersama ini misalnya kan kamu jalan sama temenmu, misalkan suatu hari nanti kita bisa sekolah tatap muka nih, ya bisa tatap muka, kemudian kamu pulang sekolah bareng-bareng sama temenmu. Nah ini sebetulnya tata krama atau cara yang memang sekali lagi ini tidak tertulis ya, ini tidak tertulis. Jadi norma-norma atau sopan santun yang memang menjadi standar di masyarakat. Laki-laki harus melindungi wanita. Sebetulnya wanita juga bisa melindungi laki-laki ya. Jadi ini laki-laki melindungi perempuan, perempuan melindungi laki-laki. Artinya kita harus saling melindungi ketika sedang jalan bersama. Jadi nggak boleh nih lagi jalan, terus misalkan main dorong-dorong gitu kan. Nah ini bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu yang perlu dihindari. Kemudian kalau ada dua wanita, satu pria, pria ini berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Ini kamu misalkan ada tiga nih, perempuannya dua, laki-lakinya satu. Laki-laki harus mengambil posisi di mana dia harus berjalan yang dekat dengan jalan raya lah istilahnya, dengan lalu lintas gitu. Fungsinya kemana? Fungsinya adalah untuk melindungi wanita itu tadi, gitu ya. Ini tata krama. Ini manner yang perlu dimiliki. Kemudian juga kalau ada dua pria dan satu wanita, wanitanya ada di tengah. Sekali lagi, fungsinya merujuk pada nomor satu, untuk melindungi perempuan. Itu tata krama dalam berjalan. Kemudian ini ada tata krama makan. Aduh Ibu, tata krama makan saja sampai disampaikan gitu ya. Tapi ini merupakan materi yang memang perlu disampaikan dalam pengenalan lingkungan sekolah. Ini amanat dari pemerintah ya. Ini tata krama makan. Ini cicipi makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Nggak boleh nih makan-makan terus sambil bersuara. Kenapa? Karena itu tidak sopan, mengganggu proses kenikmatan orang yang sedang makan dengan kita. Ya. Kemudian jika batuk pada waktu makan, tutup mulut. Ya, jadi nggak boleh lagi makan terus batuk, makanannya muncrat kemana-mana, enggak. Tapi tutup mulut. Tutup mulutnya pakai tangan langsung, kamu boleh tutup dengan bagian lengan yang dekat siku. Ya, jadi kemudian palingkan muka ketika batuk, gitu ya. Berdoa sebelum makan, ini penting. Ya, gitu. Jadi ini tata krama dalam proses kegiatan makan, apalagi Bu, makannya sendiri gimana? Ya tetap ini dijalankan. Makannya bareng-bareng apalagi, ya gitu. Kemudian, nah ini yang terakhir nih, ya. Tata krama dalam menggunakan fasilitas umum. Sebetulnya fasilitas umum itu banyak, ya. Fasilitas umum itu seperti rumah sakit, kantor pos, bank, ya. Sekali lagi, kita terapkan ini ketika memang kondisinya kita sedang keluar, ya. Tapi saat ini semuanya stay at home, ya, diam di rumah, ya. Pembelajaran hari ini atau materi kita hari ini untuk kamu terapkan suatu hari nanti ketika kamu mengalami kondisi ini. Kalau kamu ke fasilitas umum, ingat, buang sampah pada tempatnya. Nggak boleh nih, kamu misalkan makan-makan buang sampah sembarangan, itu nggak boleh. Organik ya ke tong sampah organik, anorganik ya ke tong sampah anorganik. Bu, kalau nggak ada nih, tong sampahnya satu aja, buang aja ke satu tong sampah. Nggak jadi masalah. Yang penting buang pada tempatnya. Bu, nggak ada tong sampahnya gimana? Oh, masukin saku aja sampahnya. Masukin saku kamu. Atau kamu dari rumah sudah siap-siap bawa kantong kresek. Buat apa? Buat nyimpen sampah. Gitu ya. Jadi nanti pas di rumah, kamu buang sampahnya. Gitu.
Jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Nah, ini kalau kita nanti sudah masuk sekolah tatap muka, ya. Jadi harus menjaga kebersihan. Oh, kebersihannya sama sendiri aja nih Bu, dijaganya. Kalau setiap individu menjaga, maka akan terbentuk lingkungan yang sehat. Jadi dimulai dari individu dulu, kebersihan kamu dulu, baru nanti akan tertular, ya, lingkungannya juga akan jadi sehat. Nah, ini kebersihan, kemudian juga taman umum harus ikut dijaga kebersihannya. Ya, jadi kalau misalkan nanti kamu main ke alun-alun nih, suatu hari kita sudah bisa bermain keluar, main ke alun-alun nih, alun-alun juga harus dijaga. Ya, di taman kota manapun perlu dijaga kebersihannya. Ya, sopan santun, kemudian ini juga ada sopan ya berkendara di jalan. Nah, usia 15-16 tahun kan belum bisa berkendara di jalan raya ya, karena memang belum punya SIM-nya gitu ya, jadi nggak bisa berkendara gitu. Tapi ini suatu hari nanti kamu bisa berkendara, ini tentu harus sopan berkendara. Nggak boleh nih main kebut-kebutan. Oh, kalau mau nyalip tuh harus dari kiri apa dari kanan ya? Oh, perhatikan. Oh, lampu hijau, kuning itu gimana ya? Nah, ini yang perlu dipelajari. Kemudian di tempat umum itu nggak boleh merokok, ya. Jadi tidak boleh merokok. Jadi kita harus menjaga tatanan lingkungan kita agar tetap berjalan dengan baik, bersih, sehat, tentu dimulai dari diri kita. Ini adalah tata krama dasar yang perlu kamu pahami, yang perlu kamu ketahui, dan perlu kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ini adalah bagian tata krama terakhir. Ya, terima kasih sudah mendengarkan Ibu selama kurang lebih, ini berapa menit ya? 16 menit ya, kita sudah berbicara 16 menit lebih nih. Jadi terima kasih banyak. Kalaupun ada yang mau didiskusikan yang ditanyakan, kita langsung masuk ke Google Classroom, di chat di sana. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat untuk kamu. Tetap ingat ya, patuhi 5M. Ya, pakai masker, cuci tangan menggunakan sabun, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Mari diskusi di Google Classroom. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.